sekarang akhirnya kita akan tiba di modul yang terakhir, ya, modul pamuncak istilahnya dari program pelatihan ini, ya. Nah, pada bagian modul terakhir ini kita akan membahas mendalami tentang strategi komunikasi, ya. Jadi Anda sudah belajar banyak hal, kita akan belajar bagaimana menggunakan semua peluru dan senjata tersebut untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai dari program pelatihan ini. Saatnya untuk menyusun strategi moda transportasi atau channel media mana yang akan Anda pakai yang paling sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi di tempat Anda, ya, di Taman Nasional ataupun kawasan konservasi yang Anda kelola, dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin Anda capai, ya. Ya, jadi channel mana yang sesuainya, ya, itu semua proses pemilihan itu itulah yang namanya strategi. Maka step pertamanya adalah address dulu, ya, tunjuk dulu mau masalah mana yang akan Anda selesaikan lewat strategi komunikasi. Kenapa itu penting Bapak Ibu? Kadang-kadang kita tidak bisa menerapkan strategi komunikasi itu seperti obat generik, ya, berlaku untuk semua komunikasi, ya. Seringkali kondisinya tidak seperti itu. Setiap masalah memerlukan memerlukan strategi komunikasi yang berbeda, ya. Jadi tolong dari serangkaian hasil pemotretan mapping masalah di tempat Anda, tentukan masalah yang akan Anda address terlebih dahulu, yang akan kita susun strateginya, ya. Lalu step yang berikutnya adalah tentukan tujuan. Ya, jadi misalnya masalah yang mau Anda address adalah soal kurangnya pelancong atau pengunjung di TNKK. Maka tentu tujuan dari strateginya ini adalah bagaimana mempersuasi sebanyak-banyaknya audiens supaya berkunjung. Ya, jadi tujuan Anda adalah untuk melakukan persuasi. Oh, saya nggak mau melakukan persuasi, Bu. Saya cuma mau menginformasi bahwa kami punya lokasi yang bagus. Boleh. Ya, boleh. Yang penting tujuan itu sesuai dengan masalah yang ingin Anda address, yaitu kurangnya pelancong tadi, begitu ya. Jadi harus sejalan, ya. Oke, ya, itu step yang berikutnya, yaitu menentukan tujuan, ya. Lalu kemudian step yang berikutnya adalah menentukan audiens. Oke, Anda sudah tahu masalah yang ingin saya address adalah kurang wisatawan, kurang pelancong. Maka tujuan dari strategi ini adalah mendatangkan pelancong, misalnya gitu ya, mendatangkan wisatawan. Gitu ya. Nah, tentu Anda harus menuliskan, oke, supaya orang banyak datang, lalu saya harus berbicara dengan siapa saja. Target audiens saya siapa? Ya, siapa yang saya ingin orang datang ke tempat saya? Ya, itu maksudnya target audiens. Ya, misalnya saya kasih contoh, Anda ingin mungkin mengundang para profesional muda, karena menurut Anda kawasan kami ini kurang tepat untuk mereka yang mencari tantangan yang sangat ekstrim, karena lebih cocok untuk mereka yang ingin menikmati alam, edukasi histori dengan tingkat kesulitan yang tidak terlalu tinggi, ya. Maka mungkin ada jadi yang kami sasar audiensnya adalah para profesional muda yang ingin mencari hiburan di alam terbuka. Boleh, oke, sudah jelas kan masalahnya mendatangkan pengunjung, lalu kemudian target Anda adalah para profesional muda. Ya, jadi tentukan dulu siapa target Anda. Nah, step yang berikutnya adalah setelah Anda tahu sasaran Anda adalah para profesional atau karyawan-karyawan, lalu tentukan kendaraannya atau dalam hal ini medianya. Ya, cara berpikirnya begini Bapak Ibu. Oke, sasaran saya adalah para profesional muda. Nah, di mana atau apa bacaannya para profesional muda ini? Ya, bagaimana mencapai mereka? Bagaimana menggapai mereka? Bacaan apa yang mereka baca sehingga ketika saya engage dengan media, pesan saya itu oleh media ini dibaca juga oleh target-target audiens saya. Step yang berikutnya, step yang kelima ya kalau nggak salah ya, mulailah Anda menyusun pesan. Ya, Anda udah tahu nih sasarannya siapa. Anda sudah tahu dengan media mana atau dengan cara bagaimana Anda menjangkau target ini. Tentu langkah berikutnya adalah saya harus ngomong apa?
Jadi pesan ini Bapak Ibu harus sudah Anda crafting, Anda susun sebelum Anda berhadapan dengan media maupun berhadapan dengan target audience Anda itu secara langsung. Kalau pendekatan yang mau Anda pakai adalah dengan kolaborasi misalnya begitu ya, tanpa melalui media, boleh saja ya, boleh saja. Berikutnya adalah menentukan juru bicara. Pastikan juru bicara Anda adalah seseorang yang berkompeten, itu pasti ya. Jadi relate dengan Taman Nasional Anda. Lalu kemudian yang kedua, kemampuan artikulasi dia dalam berkomunikasi. Ya, apakah dia lancar, gugupan atau bagaimana? Ya, ada baiknya ketika berhadapan dengan publik maupun apalagi media massa, itu adalah juru bicara yang memang sudah biasa menghadapi halayak ramai, gitu ya. Karena akan ada kondisi-kondisi yang mungkin jadi tegang ketika ditanya, mungkin akan dihadapkan dengan pertanyaan yang sulit dan seterusnya. Oke, secara garis besar sebenarnya penyusunan itu, penyusunan strategi komunikasi, step-stepnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Setelah itu maka setelah semua strategi tersusun, maka saatnya Anda untuk menyusun strategi rencana implementasi ya. Itu lebih menyerupai timeline. Ya, kalau Anda melakukan konferensi pers tanggal berapa, kalau ada media visit tanggal berapa, ke kawasan mana akan berkunjung, media mana yang diundang, dan seterusnya.